Salam interaksi semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga aktivitas kita dimudahkan semuanya. Kali ini Mimin menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang pemuda yang menjadi pahlawan desa. Nah, gimana ceritanya? Ayo nonton berikutnya. Sebelum menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Alkisah, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia dikenal sebagai anak yang pemberani dan penuh rasa keadilan. Meski masih muda, ia selalu siap membantu sesama dan tak gentar menghadapi tantangan. Suatu hari, kabar buruk datang dari utara. Sebuah kelompok perompak ganas turun dari pegunungan, menjarah desa-desa di sekitar, dan mengancam akan menyerang desa Arya. Para penduduk ketakutan, sementara para tetua desa berkumpul untuk mencari solusi. Tak ada pilihan lain, ujar Pak Tua Wira, kepala desa. Kita harus meminta bantuan ke kerajaan. Namun, perjalanan ke ibu kota memakan waktu lama dan perompak bisa menyerang kapan saja. Melihat keadaan itu, Arya mengambil keputusan berani. Aku akan menghadang mereka, atau setidaknya menunda mereka sampai bantuan datang, katanya dengan penuh semangat. Bersama beberapa pemuda desa yang juga berani, Arya menyusun rencana. Mereka menyiapkan jebakan di jalan setapak yang sering dilewati para perompak, mengatur batu-batu besar untuk menghalangi jalan, serta membuat panah-panah beracun dari tanaman hutan. Malam sebelum pertempuran, Arya duduk di tepi sungai, mengasah pedangnya sambil menatap langit berbintang. Ia tahu risikonya besar, tapi keberanian dan cintanya pada desa lebih kuat dari rasa takutnya. Ketika fajar menyingsing, suara langkah kaki dan derap kuda terdengar dari kejauhan. Para perompak telah datang. Dengan sinyal dari Arya, jebakan pertama pun dilepaskan. Beberapa perompak jatuh terkena panah beracun, sementara yang lain terhimpit batu besar. Namun, pemimpin perompak, seorang pria besar dengan pedang berkarat, tetap maju. Kalian pikir bisa menghentikan kami dengan ini? Teriaknya marah. Arya tak gentar. Dengan cepat, ia melompat dan menyerang sang pemimpin. Dengan kecepatan dan kelihayannya, Arya berhasil menghindari serangan lawan dan akhirnya menjatuhkan sang pemimpin dengan tebasan tepat di kaki. Melihat pemimpin mereka tumbang, para perompak ketakutan dan melarikan diri. Saat matahari mulai meninggi, pasukan kerajaan akhirnya tiba. Mereka terkejut mendapati bahwa Arya dan para pemuda desa telah berhasil mengusir perompak. Kepala pasukan kerajaan menepuk bahu Arya. Kau sungguh pemberani. Kerajaan akan mengingat jasamu. Sejak hari itu, Arya dikenal sebagai pahlawan desa. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam melindungi orang-orang yang ia cintai. Dan desa itu pun hidup damai kembali, berkat seorang pemuda yang tak takut menghadapi bahaya demi kebaikan. Setelah berhasil mengusir para perompak, Arya menjadi kebanggaan desa. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, seorang utusan kerajaan datang membawa kabar buruk. Pangeran kerajaan telah diculik oleh sekelompok penyihir hitam yang tinggal di Gunung Kabut, ujar sang utusan. Raja telah mengirim pasukan, tetapi mereka tak kunjung kembali. Kami butuh seseorang yang cerdik dan pemberani untuk menyusup ke sana. Mendengar itu, Arya segera menawarkan diri. Ia tahu ini bukan tugas mudah, tetapi ia tak bisa berdiam diri ketika ada yang membutuhkan pertolongan. Bersama dua sahabatnya, Raka si pemanah ulung dan Sinta sang penyembuh, Arya memulai perjalanan menuju Gunung Kabut. Gunung itu terkenal angker, selalu diselimuti kabut tebal, dan dikatakan dijaga oleh makhluk-makhluk kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh segerombolan serigala hitam dengan mata merah menyala. Dengan cekatan, Raka menembakkan panah, sementara Arya bertarung dengan pedangnya. Sinta menggunakan ramuan khusus untuk mengusir serigala yang tersisa. Setelah perjalanan penuh rintangan, mereka akhirnya mencapai puncak gunung. Di sana, sebuah kastil tua berdiri megah namun menyeramkan. Di dalam kastil, mereka menemukan pangeran terkurung dalam bola energi hitam. Di depannya berdiri seorang penyihir tua berjubah gelap. Kalian tak akan bisa menyelamatkannya, seru sang penyihir sambil mengangkat tongkatnya. Arya langsung menyerang, tetapi si penyihir memanggil bayangan hitam untuk melawannya. Dan bola energi yang mengurung pangeran pun pecah. Dengan pangeran selamat, mereka segera kembali ke kerajaan. Raja sangat berterima kasih dan menawarkan Arya serta teman-temannya hadiah besar. Namun, Arya hanya meminta satu hal, pastikan desa kami selalu dalam perlindungan kerajaan. Raja setuju dan sejak saat itu, desa Arya menjadi bagian dari perlindungan kerajaan, terbebas dari ancaman. Arya, Raka, dan Sinta kembali ke desa dengan hati penuh kebanggaan. Mereka tahu bahwa petualangan mereka belum berakhir. Tetapi untuk saat ini, kedamaian kembali menyelimuti negeri.
Beberapa tahun berlalu sejak Arya dan sahabatnya menyelamatkan pangeran. Desa mereka kini berada dalam perlindungan kerajaan dan Arya dikenal sebagai pahlawan. Namun, sebuah mimpi aneh mulai menghantuinya. Ia melihat pedang cahaya miliknya bergetar di bawah langit merah darah, sementara suara misterius berbisik. Merasa ini lebih dari sekadar mimpi, Arya memutuskan untuk mencari tahu. Bersama Raka dan Sinta, ia menuju kerajaan untuk meminta petunjuk. Di perpustakaan kerajaan, mereka bertemu dengan seorang penjaga tua bernama Ki Jaya. Setelah mendengar tentang mimpi Arya, Ki Jaya terkejut. Tanah terlupakan, itu bukan sekadar legenda. Dahulu kala, sebuah kerajaan besar berdiri di sana, tetapi ditelan kegelapan akibat kutukan seorang raja jahat. Konon, hanya pedang cahaya yang bisa mengungkap rahasianya. Arya menatap pedangnya yang mulai berpendar lembut. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk pergi ke tanah terlupakan. Perjalanan mereka penuh rintangan. Mereka melewati hutan berkabut yang dipenuhi roh penasaran, melintasi sungai deras dengan jembatan rapuh, hingga akhirnya tiba di gerbang kota yang sudah lama terkubur. Saat mereka melangkah masuk, sebuah bayangan besar muncul. Seorang ksatria berjubah hitam dengan mata bersinar merah berdiri di hadapan mereka. "Arya, kau akhirnya datang," suaranya bergema, penuh kebencian. Arya terkejut. "Siapa kau?" "Aku adalah warisan dari dosa leluhurmu," jawabnya. "Dan kau adalah bagian dari takdir yang harus diselesaikan." Seketika ksatria itu menyerang dengan kekuatan gelap yang luar biasa. Arya berusaha menangkis, tetapi serangan lawannya terlalu kuat. Raka dan Sinta membantu sebisanya, namun bayangan kelam terus menyerap energi mereka. Saat itulah pedang Arya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Suara dalam hatinya berbisik, "Hanya dengan menerima masa lalu, kau bisa mengalahkan kegelapan." Arya menyadari bahwa kegelapan ini bukan musuh yang bisa ditebas begitu saja. Ia harus memahami dan menghadapinya. Dengan segenap keberanian, ia menancapkan pedangnya ke tanah dan berkata, "Aku tidak takut pada masa lalu. Aku akan membawa cahaya untuk mengakhirinya." Seketika, cahaya besar meledak dari pedangnya, mengusir bayangan kelam dan mengungkap wajah ksatria itu. Wajah yang mirip dengan dirinya sendiri. Sebelum lenyap, sang ksatria tersenyum. "Kau telah menyelesaikan warisan ini. Jalanmu kini bersih." Saat fajar menyingsing, mereka kembali ke desa, membawa lebih dari sekadar kemenangan. Mereka membawa pemahaman bahwa keberanian sejati bukan hanya soal bertarung, tetapi juga menerima dan menghadapi kebenaran. Dan Arya tahu, meskipun ini bukan akhir, ia kini lebih siap untuk menghadapi apapun yang menanti di depan. Setelah mengungkap rahasia tanah terlupakan, Arya kembali ke desa dengan perasaan damai. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Malam-malamnya kembali dihantui mimpi aneh. Kali ini, ia melihat bayangan raksasa dengan mata merah menyala, berdiri di atas istana yang terbakar. Suara dalam mimpinya berbisik, "Kau mungkin telah mengusir bayangan kecil, tapi sang raja kegelapan akan segera bangkit." Ketika Arya terbangun, pedang cahayanya bergetar, memancarkan kilatan aneh. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Keesokan harinya, seorang utusan kerajaan tiba di desa, membawa pesan mendesak. Pangeran yang pernah Arya selamatkan kini telah menjadi raja muda setelah ayahnya wafat, dan ia meminta Arya serta sahabatnya datang ke istana. Di sana, Raja Muda Rendra menyambut mereka dengan wajah muram. Beberapa pekan terakhir, bayangan aneh mulai muncul di berbagai penjuru kerajaan, katanya. Ada yang mengatakan bahwa Raja Kegelapan, makhluk yang pernah dihancurkan ratusan tahun lalu, akan bangkit kembali. Kami butuh bantuan kalian. Arya, Raka, dan Sinta setuju tanpa ragu. Mereka tahu jika benar Raja Kegelapan kembali, seluruh kerajaan akan berada dalam bahaya. Menurut kitab kuno, satu-satunya cara menghentikan kebangkitan Raja Kegelapan adalah dengan mendapatkan mahkota cahaya, sebuah artefak suci yang tersembunyi di kuil cahaya, jauh di dalam pegunungan awan. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka menghadapi badai salju yang ganas, dikejar oleh makhluk bayangan yang menyerang tanpa henti dan hampir terjebak di jurang es. Namun, mereka terus maju. Setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka akhirnya mencapai kuil cahaya, sebuah bangunan megah yang tersembunyi di balik tebing. Tapi yang mereka temukan bukan hanya mahkota. Di dalam kuil, berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan mata penuh kebijaksanaan. "Arya, kau telah datang," katanya. Arya terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" "Sebab ini adalah takdirmu," jawab sang penjaga kuil. Mahkota cahaya hanya bisa dikenakan oleh seseorang yang hatinya telah diuji oleh kegelapan dan tetap setia pada cahaya. Arya menatap mahkota yang bersinar lembut di atas altar.
Ia tahu mengambilnya berarti ia harus menghadapi Raja Kegelapan sendirian. Tapi ia tak ragu. Ia mengambil mahkota itu dan seketika cahaya keemasan menyelimutinya. Ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Ketika mereka kembali ke kerajaan, langit telah berubah menjadi merah kehitaman. Bayangan besar menjulang di atas istana. Raja Kegelapan telah bangkit. Setelah banyak petualangan, Arya memilih untuk kembali ke desa kecil tempat semuanya bermula. Ia tidak mencari kemuliaan atau tahta, hanya ingin menjalani hari-harinya dengan tenang, dikelilingi orang-orang yang ia cintai. Raka mendirikan sekolah bagi para pemanah muda, mengajarkan mereka seni berburu dan bertahan hidup. Sinta menjadi tabib yang dihormati, menggunakan pengetahuannya untuk menyembuhkan banyak orang. Sementara Arya, ia hanya tersenyum setiap kali anak-anak desa mendekatinya, meminta ia menceritakan kembali kisah-kisah heroiknya. "Apakah kau akan berpetualang lagi ke Arya?" tanya seorang bocah suatu hari. Arya menatap langit senja yang berwarna keemasan. "Setiap kehidupan adalah petualangan, nak," katanya. "Kalianlah generasi berikutnya. Suatu hari nanti dunia akan membutuhkan pahlawan baru." Dan dengan itu, kisahnya pun berakhir. Namun, legenda tentang sang pahlawan muda akan terus diceritakan dari generasi ke generasi hingga akhir waktu. Cerita tamat, semoga bermanfaat dan terhibur kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.